Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju gamis. Oke, bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju gamis dengan model kekinian ya teman-teman. Ini untuk sebelumnya kita akan membuat kantong di bagian sampingnya ya teman-teman. Untuk sebelumnya kantongnya sendiri ini harus seperti segitiga ataupun bulat di bagian bawahnya ya teman-teman, dan di potongannya harus diopres terlebih dahulu di bagian sampingnya seperti ini. Lalu kita jahit di bagian sampingnya seperti ini, jahit dasar saja. Nantinya ini kita akan membuat kantong ya teman-teman, kantong samping. Kita jahit, untuk jahitannya kurang lebih 1 cm ya teman-teman ke dalam. Cara menjahitnya ini dari bagian luarnya ya teman-teman, lalu kita bobok seperti ini, tapi jangan sampai terkena jahitannya ya teman-teman. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang ingin belajar menjahit ya teman-teman. Oke, langsung kita jahit 1 jarum saja tembus seperti ini teman-teman. Untuk nantinya di bagian atasnya itu kita akan membuat potongan sendiri ya teman-teman. Kita akan menggunakan resleting Jepang di bagian depannya, dan di bagian atasnya itu menggunakan bis, dan ada lapisan bagian lehernya ya teman-teman. Lalu kita jahit dasar saja seperti ini di bagian sampingnya. Ini udah jadi di bagian kantongnya, kantong samping. Yang satunya lagi sama kita jahit. Untuk sebelumnya di bagian sampingnya sendiri itu harus kita kasih tanda ya teman-teman, biar nantinya kanan kirinya itu bisa sama seperti ini. Ini untuk sebelumnya sudah saya kasih tanda cekrisan seperti ini. Lalu kita jahit 1 sekali saja ya teman-teman. Ini seperti ini kita jahit, lalu kita bobok di bagian sampingnya seperti ini. Jangan sampai terkena jahitan. Oke, langsung kita jahit, kita balik seperti ini. Kita jahit 1 sepatu saja ya teman-teman. Dan di bagian sampingnya itu kita jahit 1 sepatu tembus saja seperti ini. Oke, kita jahit di bagian sampingnya, kita jahit dasar ya teman-teman, biar nantinya sewaktu kita menjahit sampingnya itu bisa enak. Ini seperti ini. Nah, ini untuk di bagian kantongnya sendiri udah jadi seperti ini. Untuk videonya cara membuat kantong samping, kalau ini belum paham, Anda silahkan cari video saya tentang cara menjahit kantong samping ya teman-teman. Nantinya ini kita akan gabungkan dengan bagian potongan di bagian belakangnya ya teman-teman. Ini seperti ini, kita gabungkan di bagian bawahnya. Kita jahit 1 sepatu saja. Ini seperti ini. Untuk di bagian kantongnya itu yang jahit dasarnya itu usahakan tertutup oleh jahitan yang kedua ini ya teman-teman, biar nantinya jahitannya itu tidak muncul, tidak keluar ya teman-teman. Kita jahit di bagian kantongnya itu, kita jahit ini 1 sepatu saja seperti ini. Nah, seperti ini. Dan di bagian satunya lagi sama, kita jahit 1 sepatu saja, dan diusahakan di bagian dasarnya itu bisa ikut terjahit ya teman-teman seperti ini. Oke, kita jahit seperti ini.
kita jahit satu sepatu saja teman-teman. Kalau sudah seperti ini, dijahit seperti ini, nantinya di bagian sampingnya itu kita obras ya teman-teman. Nantinya diobras terlebih dahulu. Ini spoolnya sudah habis, kita ganti di bagian spoolnya. Oke, kita jahit lagi. Kita baru mengganti spool ya teman-teman. Untuk sebelumnya, kalau Anda baru belajar menjahit, Anda harus belajar memasang spool ataupun sekoci di bagian bawah ya teman-teman. Untuk videonya sudah pernah saya upload, tinggal Anda cari saja di channel kami ya teman-teman. Kita jahit satu sepatu seperti ini sampai ujung. Usahakan menariknya kain itu harus sama ya teman-teman, biar nanti di bagian ujungnya itu tindak panjang sebelah. Nah ini seperti ini, tinggal diobras ya teman-teman. Nantinya diobras. Nah nantinya akan diobras. Ini seperti ini. Untuk di bagian kantong sampingnya ya teman-teman, ada kantongnya seperti ini. Biasanya gamis itu kita menggunakan kantong samping di bagian bawahnya ya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang resleting ya teman-teman. Untuk di bagian depannya ini teman-teman, untuk sebelumnya di bagian depannya potongannya ini yang kita akan pasang resleting itu kita harus obras terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita jahit. Usahakan sewaktu memasang resleting seperti ini, di bagian sepatunya itu harus mepet dengan jarum ya teman-teman. Dan di bagian resleting Jepang ini kita agak buka, kita lebarkan, usahakan sampai mepet ya teman-teman, biar nanti resleting Jepang itu hasilnya bisa bagus dan bisa mepet dengan bahannya ya teman-teman. Jadi resletingnya tidak kelihatan hanya sedikit ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita ambil bahan yang satunya lagi, potongannya kita gabungkan seperti ini. Untuk di video sebelumnya sudah saya pernah upload cara memasang resleting yang benar ya teman-teman. Sebelum video ini ya teman-teman, sudah saya pernah upload caranya. Ini usahakan sebenarnya sama seperti ini teman-teman, cara memasang resletingnya. Ini seperti ini udah jadi di bagian resletingnya. Lalu kita akan pasang lapisan di bagian atasnya ya teman-teman. Ini untuk sebelumnya kerongannya mengikuti potongan lehernya, dan di bagian sampingnya itu harus terlebih dahulu kita obras ya teman-teman. Seperti ini untuk potongannya sendiri. Yang agak lebar itu kita taruh di sini. Ini yang saya jahit seperti ini. Ini udah kita finishing menjahit di bagian lapisannya ya teman-teman. Ini untuk spoolnya habis lagi, kita ganti. Oke, kita ganti di bagian resletingnya, di bagian spoolnya seperti ini. Kita jahit, kita matikan di bagian sininya biar nanti kita menjahitnya itu bisa enak ya teman-teman. Sudah kita matikan di bagian lapisannya. Usahakan mepet dengan resleting Jepangnya ya teman-teman. Seperti ini, kita menggunakan sepatu sebelah ya teman-teman. Sepatu resleting itu khusus buat menjahit sleting ya teman-teman, seperti ini. Nah lalu sesudah seperti ini kita jahit di bagian sininya teman-teman. Kita jahit di bagian sininya satu sepatu saja, nggak apa-apa. Oke, kita jahit seperti ini. Usahakan sewaktu memasang atau menjahit di bagian lapisannya, kanan kirinya harus sama ya teman-teman. Di bagian kanan kirinya biar nanti hasil jahitannya itu tidak panjang sebelah. Di bagian lapisan leher bagian depan, ini untuk baju gamis ya teman-teman, baju gamis ini seperti ini. Usahakan harus sama cara menjahitnya. Kita matikan di bagian sini biar nanti hasilnya bisa bagus dan kuat ya teman-teman. Kita lipat seperti ini.
Lalu kita balik seperti ini teman-teman. Kita balik, kita lihat. Nah, lalu kita samakan di bagian resletingnya seperti ini. Usahakan kalau masih belum sama, kita jahit kembali. Usahakan kalau masih bingung, itu harus dikasih tanda untuk tidak panjang sebelah. Dan di bagian bawahnya ini kita jahit satu mengikuti resletingnya biar mepet ya teman-teman. Yang tadi itu kita matikan di bagian bawahnya seperti ini. Ini untuk cara memasang resletingnya seperti ini teman-teman. Ini untuk di bagian depannya sendiri udah jadi seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian potongan belakangnya ya teman-teman. Kita menggunakan bis-bisan teman-teman. Ini seperti ini, kita jahitnya dari dalam ya teman, dari luar teman-teman. Ini seperti ini, biar nanti hasilnya bisa rapi. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita balik seperti ini teman-teman. Usahakan sewaktu menjahit di bagian badan belakangnya ini, bis-bisannya kita tembus dan mengikuti jahitan dasarnya ya teman-teman. Pas setikannya itu berada di jarumnya, itu berada di jahitan dasarnya teman-teman seperti ini, biar nanti hasil di bagian bawahnya itu tembusnya bisa rapi seperti ini. Oke, jadi kita jahit di bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita bis-bisan seperti ini, lalu kita akan gabungkan dengan badan depannya yang sudah kita kasih resleting ya teman-teman. Kita akan pundak seperti ini. Usahakan memundaknya seperti ini. Nah kita taruh di bagian dalamnya ya teman-teman. Jadi badan belakangnya itu dicepit dengan lapisan depannya ya teman-teman seperti ini. Nah kita jahit pundaknya sambil di bagian ujungnya kita lipat biar nanti hasilnya bisa rapi. Dan kita jahitannya kita matikan biar kuat. Nah di bagian satunya lagi, pundak satunya sama, kita cepit di bagian potongan badan belakangnya ya teman-teman. Kita cepit dengan potongan depannya yang tadi ada lapisannya seperti ini, kita pundak. Lalu nantinya di bagian pundaknya ini kita obras teman-teman. Jangan sampai jahitannya itu termakan oleh obrasan teman-teman. Nah seperti ini, kita matikan seperti ini teman, biar kuat di bagian pundaknya. Lalu nantinya kita jahit kita obras di bagian pundaknya. Nah seperti ini. Ini untuk di bagian lapisan lehernya ini udah jadi teman-teman, tinggal nantinya diobras ya teman-teman. Tinggal nantinya diobras. Nah, ini di bagian ininya pundaknya diobras ya teman-teman. Oke, ini sesudah diobras tadi videonya saya skip biar nanti durasinya tidak terlalu panjang. Ini pundaknya sudah kita obras, lalu kita akan menyetik di bagian depannya ya teman-teman. Satu jarum di bagian depannya. Ini saya akan menjahitnya di bagian lehernya. Satu jarum. Saya ini menggunakan sepatu setik ya teman-teman, biar nanti bisa enak, kita tidak ganti-ganti sepatu terus. Kita jahit di bagian lapisannya satu jarum teman-teman. Kita setik. Nah di bagian atasnya ini biar kuat dan bisa bagus hasil nantinya ya teman-teman. Nah ini sampai pundak saja seperti ini. Untuk di bagian sininya, ini di bagian lehernya ini udah jadi. Tinggal nanti langkah selanjutnya kita akan jahit di bagian ininya teman-teman, di bagian sampingnya. Nah ini kita jahit di bagian sampingnya seperti ini, karena ini modelnya potongan ya teman-teman, tidak bergabung dengan di bagian bawahnya. Kita jahit di bagian sampingnya.
Sesudah dijahit seperti ini, kita obras ya teman-teman di bagian sampingnya. Ini sudah jadi di bagian sampingnya dijahit, tinggal kita obras. Oke, ini sesudah diobras seperti ini teman-teman. Ini sesudah diobras, saya skip karena untuk obrasannya itu mengikuti jahitan saja biar nanti durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kita akan gabungkan di bagian potongan atasnya dengan potongan bawahnya. Di bagian tengahnya, usahakan sewaktu menjahit di bagian tengahnya itu ada depan belakangnya. Yang di bagian resleting itu berada di potongan bawahnya itu dengan kantong ya teman-teman. Jadi sama-sama untuk badan di bagian depannya. Kita jahit satu sepatu saja teman-teman. Usahakan menjahitnya satu sepatu saja. Dan di bagian tulang sampingnya itu harus sama. Kita samakan seperti ini. Oke, kita jahit. Sabar ya teman-teman. Usahakan harus di bagian tulangnya itu harus sama. Seperti ini. Kita jahit lagi. Satu sepatu muter ya teman-teman. Ini karena ini untuk badannya sendiri saya kolong ya teman-teman. Di bagian tengahnya kita jahit kolong seperti ini. Oke, ini udah jadi di bagian tengahnya. Nantinya ini di bagian tengahnya jangan sampai lupa ini diobras muter ya teman-teman. Diobras muter, lalu kita akan menjahit di bagian tangannya. Untuk tangannya sendiri ini sudah saya bikin tutorialnya cara menjahit lengan balon ataupun lengan kaca ya teman-teman. Ini yang lagi viral teman-teman. Untuk di bagian lengannya kita menggunakan manset dan dikerut seperti ini. Jadi itu di bagian ininya kita jahit manset. Di video saya sebelumnya sudah saya bikin tutorialnya cara membuat lengan manset. Tinggal ada cari saja di video saya. Karena ini untuk menyingkat durasinya ya teman-teman, biar tidak terlalu kepanjangan. Ini sudah saya pernah upload cara membuat lengan balon ataupun lengan kaca ya teman-teman. Ini yang lagi viral. Kita akan memasang, langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian tangannya. Kita akan jahit. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam. Usahakan sewaktu menjahit di bagian ininya kita harus tulangnya di bagian keteknya itu harus sama dengan posisi di bagian bawahnya ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa rapi. Tulang bertemu dengan tulang di bagian lengannya. Ini untuk lengannya sendiri, lengan kaca biasanya kita kasih kerutan ataupun rempelan biar nanti hasilnya itu bisa menggelembung. Karena untuk temanya sendiri ini lengan balon ya teman-teman. Kita jahit satu sepatu saja seperti ini. Dan nantinya diobras jangan sampai terkena jahitannya ya teman-teman. Untuk yang satunya lagi kita jahit di bagian lengannya seperti ini. Oke, kita jahit seperti ini. Kita masukkan satu sepatu saja, jangan terlalu banyak. Nantinya kita akan obras di bagian lengannya ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa rapi. Nah, ini kita jahit satu sepatu. Nah, ini sudah kita jahit. Lalu nantinya di bagian lengannya ini diobras, dan di bagian potongan tengahnya ini harus diobras ya teman-teman, tapi jangan sampai terkena jahitannya. Kita mengikuti jahitannya saja teman-teman cara mengobrasnya. Dan di bagian bawahnya ini
kita lilit ya teman-teman. Di bagian bawahnya ini kita lilit. Tapi untuk bajunya sendiri sudah saya lilit, tinggal Anda cari saja sepatu lilit ataupun cara menjahit sepatu lilit di bagian bawahnya ya teman-teman, menggunakan sepatu lilit. Di video saya sebelumnya sudah saya praktekkan cara menjahit ataupun cara menggunakan sepatu lilit ya teman-teman. Ini ada sepatunya sendiri, namanya sepatu lilit, tergantung ukurannya. Nah, jadi ini sesudah diobras di bagian lengannya dan di bagian tengahnya itu yang tadi ya teman-teman, dan di bagian bawahnya itu lilit. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, untuk cara membuat ataupun cara menjahit baju gamis yang lagi viral ya teman-teman, lengan kaca ataupun lengan balon. Di bagian lengannya ini menggunakan, di bagian depannya itu menggunakan resleting Jepang. Ini seperti ini cara menjahitnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi ini resleting Jepangnya itu tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Ini seperti ini jadinya cara membuat baju gamis yang lagi viral ya teman-teman. Ini untuk di bagian lapisannya, dan di bagian lengannya ini manset. Di video saya sebelumnya sudah saya pernah upload cara membuat lengan balon. Ini saya mempersingkat waktu durasinya biar tidak terlalu kepanjangan ya teman-teman, seperti ini. Tinggal Anda cari saja di video saya sebelumnya cara membuat lengan baju balon ya teman-teman, ataupun baju lengan baju kaca. Ini untuk bahannya sendiri ini emang licin ya teman-teman. Dan di bagian sininya ini menggunakan kantong samping teman-teman, kanan kiri. Ini seperti ini. Dan di video saya sebelumnya sudah pernah saya membuat tutorialnya cara membuat kantong samping ya teman-teman, di celana ataupun di baju gamis seperti ini. Dan di bagian bawahnya itu kita menggunakan sepatu lilit, tergantung ukuran selera ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.